Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Saifuddin. 2019-2058. Saya akan menerangkan ekonomi makro, yaitu definisi inflasi. Yang dimaksud inflasi adalah kecenderungan naiknya harga secara umum dan terus menerus dalam waktu dan tempat tertentu. Napoleon 1997, Widodo 2001. Macam-macam inflasi berdasarkan sifatnya. Laju inflasi berdasarkan penyebab dari inflasi, berdasarkan asal dari inflasi, berdasarkan sifatnya. Laju inflasi. Inflasi merayap sekira inflasi di bawah 10% setahun. Inflasi menegak. Grafik inflation antara 10-30% setahun. Inflasi tinggi, hiperinflation di atas 100% setahun. Berdasarkan penyebab dari inflasi. Domain inflation, inflasi permintaan. Inflasi ini timbul karena permintaan masyarakat akan berbagai macam barang terlalu kuat. Cost inflation, inflasi penawaran. Inflasi ini timbul karena kenaikan biaya produksi atau berkurangnya penawaran agregat. Berdasarkan asal dari inflasi. Inflasi yang berasal dari dalam negeri, domestic inflation. Inflasi yang berasal dari luar negeri, imported inflation. Sebab inflasi. Inflasi permintaan. Demand pull inflation, inflasi penawaran. Cost push inflation, inflasi campuran. Min inflation, inflasi permintaan. Demand pull inflation, inflasi penawaran. Demand pull inflation. Menurut penyebabnya, inflasi dapat terjadi melalui inflasi permintaan. Demand pull inflation, permintaan akan barang oleh masyarakat berlebihan. Inflasi penawaran. Cost push inflation, cost push inflation disebabkan oleh terjadinya penurunan penawaran total area supply sebagai akibat dari kenaikan biaya produksi. Inflasi campuran. Mixed inflation, inflasi campuran yaitu inflasi yang mengandung unsur demand pull dan cost push. Inflasi ini sering disebut mixed inflation. Perbagian inflasi dalam ekonomi Islam. Natural inflation, human error inflation, natural inflation. Inflasi jenis ini diakibatkan oleh sebab-sebab alami yang tidak mampu dikendalikan orang. Menurut Ibnu al-Maqdisi, inflasi ini diakibatkan oleh turunnya penawaran agregat AS atau naiknya permintaan agregat adil. Human error inflation. Korupsi dan administrasi yang bentuk cosmic and bad administration. 2. Pajak yang berlebihan. Embassy tax, pencetakan uang dengan maksud menarik keuntungan secara berlebihan. Dampak inflasi dalam perspektif ekonomi Islam. Menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, terutama terhadap fungsi tabungan (nilai simpan), fungsi pembayaran di muka, dan fungsi unit penghitungan. Melemahkan semangat masyarakat untuk menabung, turunnya makro propensity to save. Dampak inflasi dalam perspektif ekonomi Islam 2. Meningkatkan kecenderungan berbelanja, terutama untuk barang-barang dan non primer dan mewah. Naiknya marginal property to consumption. Mengerahkan inflasi pada hati-hati tidak produksi seperti menyimpan kekayaan, merupakan tanah, bangunan logam mulia, dan mata uang asing, serta mengorbankan inflasi produksi seperti pertanian, industri, perdagangan, dan transportasi.
Kebijakan fiskal. Tujuan dari kebijakan fiskal dalam Islam adalah untuk menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, permintaan pendapatan. Kebijakan moneter. Bank Islam harus mengarahkan kebijakan moneternya untuk mendorong pertumbuhan dan dalam menawarkan uang yang cukup untuk membiayai pertumbuhan. Potensial dalam output jangka menengah dan jangka panjang demi mencapai harga stabil dan tujuan sosio-ekonomi Islam. Dan sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.